Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Quran, hari ini kita akan belajar dari surat Al-Isra dari ayat 82 sampai 84. Biasanya dalam kehidupan kita akan melihat sebuah realitas kehidupan, di mana kadang seseorang memiliki sebuah kapasitas dan potensi yang luar biasa. Di sekolah aja, kita melihat kadang ada teman kita yang dia diajari sekali dan dia menangkap apa yang diterangkan oleh gurunya. Dan ketika ujian, dia mendapatkan nilai yang sangat baik sekali. Padahal dia belajarnya sebenarnya biasa-biasa saja. Namun ada orang lain yang dia mendengarkan, kemudian dia membaca, namun dia belum paham juga. Kemudian ketika ujian, nilainya tidak baik. Dan ada juga dalam sebuah kehidupan nyata, dia melihat sebuah potensi dari bisnis. Sedangkan orang lain tidak melihat aspek itu. Kemudian akhirnya dia menjadikan sebuah usaha dan menghasilkan banyak uang. Sehingga ketika kita melihat sebuah realitas seperti ini, kadang-kadang kita iri dengan orang lain. Kok orang lain bisa ya, sedangkan kita kok nggak bisa? Nah, dari iri ini sebenarnya adalah sebuah penyakit. Bagaimana cara mengobatinya? Allah menerangkan di surat Al-Isra ini. Saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an dan dia merupakan syifa, obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Dan kami tidak menambah orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian. Jadi artinya bahwa Quran itu merupakan sebuah obat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara Al-Quran menjadi obat? Kita harus baca beberapa ayat setelahnya. Nah, sebelum masuk ke dalam ayat yang kita akan kaji, mana yang lebih penting? Tujuan akhir atau destinasi atau jalan menuju destinasi tersebut? Kita akan mengatakan yang penting itu adalah destinasinya. Jika kita bepergian misalnya ke Surabaya, pasti kita akan mengatakan bahwa destinasi Surabaya itu yang penting. Jadi jalan menuju Surabaya menurut kita adalah secondary-nya. Sehingga apa? Ketika kita jalan ke Surabaya menggunakan kereta api, kemudian kita akan berhitung jamnya. Waduh, saya baru jalan 1 jam, masih ada 11 jam lagi. Sehingga apa? Kita selalu concern kepada waktu karena kita pengen nyampe. Dan akhirnya apa? Kita tidak menikmati proses perjalanan itu. Nah, sekarang kita lihat di surat Al-Fatihah. Doa yang kita panjatkan di surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi yang kita minta dalam doa itu adalah kita ditunjukkan jalan yang lurus. Bahwa destinasinya adalah Allah, tapi yang kita minta adalah jalannya. Artinya, ketika kita meminta ini, memahami konsep ini adalah ketika tadi kita jalan ke Surabaya, ketika kita sudah masuk di dalam kereta dan kereta berjalan ke arah Surabaya, maka kita akan menikmati proses jalan menuju Surabaya itu sendiri. Kita akan happy sepanjang perjalanan. Bahwa destinasi penting, tapi ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah jalan dan jalan itu menuju destinasi, itu merupakan sebuah goal kita. Dan yang perlu kita pahami juga adalah ketika kita minta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini bisa dilalui oleh banyak orang. Ada yang kecepatannya biasa-biasa saja, ada yang kecepatannya sangat tinggi sekali. Dan setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kendaraan bermotor, ada juga yang menggunakan bis dan segala macamnya. Artinya kita tidak bisa paksakan setiap orang memiliki kecepatan yang sama dengan diri kita maupun memiliki kecepatan yang sama dengan orang lain. Misalnya seperti ini. Ketika ada anak seorang kiai, kemudian dibesarkan di pesantren, dididik dengan pendidikan agama yang bagus, kemudian akhirnya dia tumbuh menjadi pribadi yang dikelilingi oleh pendidikan yang sangat islami sekali. Kemudian dia tumbuh akhirnya menjadi kiai juga. Artinya anak yang tadi memiliki kecepatan yang konstan dan cukup tinggi. Kemudian ada lagi seseorang, dia kehidupannya bukan di lingkungan yang baik. Akhirnya apa? Dia tumbuh menjadi pribadi yang kasar, yang keras, akhirnya juga dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Minum dan segala macam, pergaulan bebas dia lakukan. Dan akhirnya dia sampai kepada sebuah titik. Dia sadar, ini bukan goal kehidupan. Akhirnya
dia melakukan proses hijrah. Kemudian dia coba berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Dan masuk ke dalam rel jalan yang lurus itu. Dan ketika masuk ke rel jalan yang lurus tadi, kecepatannya dia kan lambat dibandingkan orang yang pertama tadi. Buat Allah, yang paling penting adalah kita sudah masuk ke dalam jalan yang lurus ini. Dan yang menarik adalah di surat Al-Fatihah tadi itu, ihdinas sirat. Sirat itu apa? Sirat itu adalah jalan yang lebar, lurus, dan panjang. Dan di sini kita akan melihat sebenarnya ada kata juga di sini. Di ayat 84. Kul, katakanlah, kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Saya baca terjemahannya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Di sini ada kata sabil. Sabil itu apa? Sabil itu adalah jalan yang lebih kecil. Jadi kita punya dua kosakata, sirat dan sabil. Sirat itu adalah jalan yang lebar, lurus, dan panjang. Sedangkan sabil itu jalan yang lebih kecil lagi. Kalau kita analogikan, sirat itu kayak seperti jalan tolnya. Sabil itu jalan yang lebih kecil atau gang-gang yang sempit. Setiap orang untuk menuju tol, pasti ketika dia keluar dari rumahnya, dia harus melalui gang-gang kecil, kemudian sampai jalan yang lebih besar, kemudian akhirnya sampai di jalan raya, dan akhirnya menuju di jalan tol tadi. Jadi nggak mungkin dia langsung lompat ke dalam jalan tol tanpa dia melalui jalur-jalur yang tadi. Dan di sini ada kata yang menarik juga, yaitu ala syakilati. Setiap orang memiliki sebuah potensi masing-masing. Setiap orang memiliki lingkungan yang berbeda-beda, cara berpikirnya, cara melihatnya, dia menyerap sesuatu, setiap orang berbeda. Dan orang itu harus berjalan di jalan yang tadi, jalan yang kecil itu, untuk menuju jalan yang besar dengan segala potensi yang dia miliki. Dan ini yang harus kita lakukan. Setiap manusia harus melakukan hal ini. Sehingga apa? Dia akan masuk ke dalam rel jalan yang besar tadi. Syakilah itu kan sebuah potensi yang dimiliki setiap orang. Dan potensi setiap orang berbeda-beda. Misalnya seperti ini. Ketika seseorang memiliki potensi, dia memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan ahli dalam bidang matematika. Kemudian setiap kali ada soal yang sulit, dia bisa mengerjakannya. Nah, ketika dia bisa mengerjakan ini, apakah ini memiliki value nggak di hadapan Allah? Buat Allah yang sudah memberikan potensi, maka ya biasa saja orang ini. Kenapa? Karena dia memiliki potensi untuk bisa mengerjakan hal tadi, dan Allah memberikan hal itu. Nah, yang menjadi value apa sebenarnya? Kalau kita cermati lagi ayatnya di sini adalah ya'malu ala syakilati. Jadi dia menggunakan potensi yang dia miliki menjadi sebuah amal. Jadi kalau dia ahli matematika, bagaimana keahliannya dia itu, kemampuannya dia digunakan untuk menjadi sebuah amal kebaikan yang bisa memberikan kemanfaatan buat dirinya, buat keluarganya, dan buat orang lain. Nah, ini yang akan dihitung. Berbeda dengan seseorang yang memiliki kemampuan yang biasa saja. Dia memiliki skill yang berbeda. Nah, bagaimana orang yang memiliki skill yang berbeda ini memanfaatkan potensinya juga. Tentunya bukan di bidang matematika, tapi bisa di bidang yang lain. Jadi, ketika kita iri hati, kalau kita belajar ayat ini, maka iri hati itu bisa diobati. Ini adalah fungsi Quran. Jadi setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda, dan yang paling penting adalah dia menggunakan potensi yang dia miliki menjadi amalnya, dan kita pastinya tidak bisa sama dengan orang lain. Dan Allah lebih tahu mana yang beramal dengan potensi yang dimilikinya. Allah yang Maha Tahu. Jadi contohnya seperti ini, ketika seseorang bersedekah 10.000, orang ini adalah orang miskin. Dan ada juga orang yang bersedekah 10 juta. Kalau dari kacamata kita mengatakan 10 juta ini jauh lebih bermanfaat. Nah, namun kita lihat di ayat ini, ketika seseorang bersedekah 10.000, dia adalah orang miskin. Dan kekayaannya hanya 100.000, artinya kan 10%. Dia menyedekahkan hartanya. Sedangkan yang menyedekahkan 10 juta, asetnya adalah 100 miliar. Berarti kan 10 juta ini kan kecil dibandingkan 100 M tadi. Jadi, dari kacamata Allah,
orang yang memiliki potensi yang kecil itu, tapi dia memanfaatkan potensi yang dia miliki dengan 100 ribunya, dia mengeluarkan 10 ribu, maka dari kacamata Allah, maka dia akan memiliki value yang lebih dibandingkan yang 10 juta tadi. Karena potensinya jauh lebih besar. Nah, ini yang membuat adil. Contoh yang lain, orang yang pekerjaannya adalah mengajarkan agama. Kemudian dia mengajar agama. Kita melihat bahwa, wah, orang itu amalnya luar biasa karena dia mengajarkan hal-hal yang baik. Tapi ketika dia ngajar, energinya sangat kecil sekali. Dia tidak memberikan motivasi kepada muridnya untuk terus belajar. Dia cenderung ngajarnya juga dengan ya seadanya. Dia cenderung untuk malas, tidak memberikan sebuah motivasi yang besar bahwa ini adalah yang penting untuk dipelajari. Kemudian dibandingkan dengan seseorang ini adalah seorang yang profesional, dia eksekutif. Waktunya banyak sekali digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dia sangat sibuk sekali. Dan dia meluangkan waktu setiap minggunya untuk ngajar. 1 jam, 2 jam untuk mengajarkan agama yang dia pahami. Dia bersungguh-sungguh mengajarkan itu, kemudian memberikan motivasi kepada orang bahwa hidup bukan hanya mencari harta saja. Hidup adalah untuk beramal soleh. Kemudian dia mengajarkan dengan baik hal tersebut. Dari versi ini, maka Allah akan melihat bahwa orang yang memiliki kapasitas yang besar ini, dia tetap melakukan sesuai dengan potensinya dalam kesibukannya, dia tetap mengajar agama. Sedangkan yang tadi, dia memiliki kapasitas yang sebenarnya adalah dia harusnya bisa mengajarkan dengan baik, tapi dia nggak maksimal. Dan ini merupakan sebuah obat untuk kita, bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak perlu kita melihat kecepatan orang lain, yang perlu kita lihat adalah diri kita. Apakah kita sudah beramal nggak dengan potensi yang Allah sudah berikan kepada diri kita? Dan ketika kita melihat sebuah kelebihan atau kekurangan, kadang kita melihat bahwa kelebihan ini kadang kita mengatakan ini adalah rahmat. Kalau sebuah kekurangan atau kelemahan, maka kita mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan rahmat. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa dan surat Al-Isra ini adalah kisah tentang Bani Israel. Musa adalah pemimpin dari Bani Israel. Kekuatan Nabi Musa itu apa? Kekuatannya adalah fisik yang kuat. Karena sekali pukul musuhnya langsung jatuh, langsung mati. Sedangkan kelemahan dari Nabi Musa itu apa? Lisannya. Dia tidak bisa berkata yang lancar. Nah, kalau kita melihat hal ini, oh kekuatan Nabi Musa berarti ini, dengan kekuatannya itu adalah keberkahan. Sedangkan cara ngomong itu adalah kelemahan, kayak sebuah aib gitu. Dan kalau kita lihat lagi Al-Quran, kekuatan Nabi Musa malah menimbulkan masalah. Kenapa? Karena setelah dia memukul, kemudian dikejar oleh pasukan Mesir untuk dibunuh. Sedangkan kelemahannya, yang kita anggap kelemahan, yaitu cara berbicaranya Nabi Musa, kalau kita lihat Al-Quran, banyak sekali percakapan Nabi Musa Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nah, ini akan berubah cara pandang kita. Yang kita anggap sebagai sebuah kelemahan, ternyata menjadi sebuah rahmat. Bagi Allah, itu rahmat. Bagi Allah, ini memiliki value. Jadi, yang paling penting untuk kita adalah bagaimana kita beramal dengan potensi yang kita miliki. Potensi itu ada 2 hal, kekuatan dan kelemahan. Kadang kelemahan itu juga merupakan potensi yang kita miliki. Misalnya seseorang pelupa. Ketika dia pelupa, dia diajarkan sekarang, besok lupa. Dia menghafal sekarang, besok lupa. Nah, kemudian kita ngelihat, oh ini berarti bukan rahmat. Ini adalah aib. Namun, dia memanfaatkan kelupaannya dengan apa? Ketika orang lain menyakiti dia, berkata kasar kepada dia, besok dia sudah melupakan hal itu. Nah, ini kan menjadi hal yang menjadi positif. Yang harus menjadi concern adalah kita masuk ke dalam jalan yang lurus. Bahwa setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda-beda, itu tidak bermasalah. Yang paling penting adalah kita hari ini sudah masuk ke dalam jalan yang lurus itu. Tidak peduli dengan masa lalu kita. Masa lalu yang gelap, hitam, yang paling penting kita sudah masuk ke dalam rel jalan yang lurus hari ini. Dan kita harus bergerak terus dengan kecepatan yang kita miliki. Jadi kita tidak perlu melihat orang lain, kita beramal terhadap apa yang Allah sudah berikan pada diri kita, yaitu potensi yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita menjadi pribadi yang bisa memanfaatkan apapun yang ada pada diri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.